Shalom, nama saya Lea Reliana dari kelas 11 IPS 1. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang biografi Jenderal Sudirman. Selamat mendengarkan. Jenderal Sudirman ini lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Kabupaten Purbalingga dan meninggal pada 29 Januari 1950 di Magelang. Lalu kita masuk ke perjuangan Jenderal Sudirman. Pada awalnya Jenderal Sudirman dengan tim kecilnya yang terdiri dari tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Di saat itu, para pemimpin politik sedang berlindung di Keraton Kesultanan usai Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer II. Lalu awalnya tim yang dipimpin Jenderal Sudirman tersebut diikuti oleh Belanda, tetapi Jenderal Sudirman dan para prajuritnya berhasil lolos dan mendirikan markas sementara di Sobo dekat Gunung Lawu. Pada waktu itu, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap dan diasingkan Belanda yang mengakibatkan pemerintahan lumpuh. Sementara itu, Jenderal Sudirman yang berada di hutan secara otomatis memimpin pemerintahan darurat militer bersama Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Selama gerilyanya dengan perintah dan strateginya, ia mampu mengomandoi aktivitas militer di Pulau Jawa termasuk Seragan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang diusulkan Sri Sultan HBIX. Jenderal Sudirman menjadikan Pulau Jawa sebagai medan perang gerilya yang luas dan membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Ya, lalu di sini diceritakan bahwa Jenderal Sudirman berjuang dalam keadaan sakit parah, yaitu paru-paru sebelah terluka, tetapi dengan semangatnya sang jenderal terus melakukan perjuangannya sebagai rasa cinta pada tanah air. Beberapa kali Jenderal Sudirman berharap dengan tentara Belanda, tapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Tim gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman mampu membuat pasukan Jenderal Spur frustasi walaupun mereka sudah mengarahkan armada darat dan udara karena di medan perang tidak dapat menguasai. Kerjasama antara TNI dan rakyatlah yang akhirnya memenangkan perang, yang membuat Belanda akhirnya menghentikan agresi militernya dan mengakui kedaulatan RI secara utuh. Setelah Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari pengasingan, Jenderal Sudirman mengembalikan pemerintahan darurat militer ke pemerintah yang sah di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Sekian dari saya, terima kasih.